Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu lagi cari HP yang punya spesifikasi gahar tapi dengan harga tidak sampai 2,5 juta, mungkin HP yang satu ini bisa jadi jawaban. Yap, ini adalah Tecno Pova 4, produk terbaru dari Tecno yang dijual dengan harga 2,3 juta. Dan di video kali ini kita akan membahas lebih lengkap lagi tentang HP ini. Dengan harga dan spesifikasi yang ditawarkan, apakah cukup menarik atau biasa saja? Dan nggak usah pakai lama, langsung saja kita mulai videonya. Untuk desain atau tampilannya, HP ini memiliki look yang unik dan tidak pasaran, terutama di bagian kombinasi warna hingga setup framing kamera. Untuk build quality-nya juga solid dan kokoh saat digenggam. Namun yang harus jadi catatan, di sini bodinya tidak bisa dibilang compact karena memiliki dimensi panjang sekitar 170,59 mm. Jadi agak kurang PW saat dipakai menggunakan satu tangan atau masuk ke dalam saku celana. Lalu untuk bagian depan atau layar, di sini tidak kalah cakep karena HP ini sudah menggunakan konsep punch-hole display kekinian. Yang dimana poin ini jadi nilai lebih pastinya, karena kebanyakan merek lain dengan harga sama masih menggunakan konsep water drop screen. Namun untuk ukuran layarnya, HP ini memiliki layar yang cukup jumbo 6,82 inch dengan resolusi HD+, 720x1640 pixel. Panel IPS LCD refresh rate support hingga 90 Hz. Jadi bisa dipastikan HP ini kurang cocok buat yang tidak suka layar terlalu besar. Tapi kalau untuk saturasi warnanya di sini sudah cukup bagus, walaupun hanya menggunakan resolusi HD+, terlihat jelas dan tajam. Memang bukan yang paling cakep di kelas harganya, tapi setidaknya sudah cukup nyaman untuk digunakan berbagai kebutuhan. Dan untuk responsif sentuh layarnya, kalau hanya untuk penggunaan santai, di sini juga sudah cukup responsif. Pindah ke bagian dapur pacu, Tecno Pova 4 dibekali dengan kapasitas RAM 8GB dan internal memori 128GB. Yang dimana kapasitas RAM-nya ini paling besar untuk kelas harga 2,3 juta. Karena para pesaingnya kebanyakan hanya dibekali dengan kapasitas RAM 4GB. Lalu untuk chipsetnya, HP ini sudah ditenagai dengan chipset yang ngebut di kelas harganya. MediaTek Helio G99 octa-core 2,2 GHz yang berfabrikasi hanya 6 nanometer. Dan untuk Geekbench 5 mampu menghasilkan skor sampai 538 dan 1709 poin untuk multicore-nya. Sedangkan untuk skor AnTuTu bisa sampai angka 365 ribuan. Pokoknya dari spesifikasi di atas kertas, HP ini sudah sangat menggiurkan. Mulai dari kapasitas memori yang besar sampai chipset yang ngebut. Bahkan untuk sensornya di HP ini juga sudah lengkap. Untuk sensor NFC juga sudah ada. Dan untuk sensor gyroscope sudah menggunakan hardware gyro jika kita perpatukan dengan aplikasi sensor box. Lalu untuk performanya, HP ini sudah pasti bisa diandalkan untuk digunakan berbagai kebutuhan. Mulai dari yang ringan sampai berat sekalipun. Karena memang didukung dengan spesifikasi yang mumpuni. Digunakan buat main game Mobile Legends sudah mampu menjalankan game dengan baik. Dengan settingan grafik bisa sampai high dan frame rate juga hingga high. Untuk gameplaynya di sini sudah cukup lancar, baik saat satu lawan satu atau lagi tempur rame-rame. Bahkan hampir tidak ada kendala yang berarti. Untuk suhu dari HP-nya sendiri juga terpantau aman, tidak sampai panas, hanya di tingkatan anget saja. Lalu kalau digunakan buat main PUBG Mobile, HP ini juga sudah mampu menjalankan game dengan baik dan lancar. Di settingan grafik Smooth Ultra, Balance Ultra, dan mentok sampai SD High. Di sini yang saya suka, selain gameplaynya lancar, untuk sensor gyroscope juga sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif, karena sudah menggunakan hardware gyro. Jadi makin lama betah untuk main game berlama-lama. Yang penting jaringan juga harus bagus dan stabil saat digunakan main game online seperti ini. Pokoknya untuk urusan performa kamu tidak usah khawatir, karena bisa dibilang HP ini punya chipset paling gahar dan performa ngebut untuk kelas harga di bawah 2,5 juta. Geser ke bagian baterai, Tecno Pova 4 dibekali dengan kapasitas baterai yang jumbo 6000 mAh dengan kecepatan isi daya fast charging 18 watt, dimana charging selama 30 menit baterainya bertambah sekitar 24%. Charging 1 jam bertambah 47%. Lalu charging selama 2 jam bertambah sekitar 82%. Dan ternyata butuh waktu sekitar 2 jam 58 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100% dengan kondisi data off. Tidak bisa dibilang ngebut banget memang, tapi masih cukup sesuai dengan kapasitas baterainya yang besar. Dan yang jelas masih sangat bersaing di kelas harganya.
Lalu kalau untuk daya tahan baterainya digunakan buat nonton YouTube selama 60 menit dengan jaringan WiFi berkurang 3%. Buat main Mobile Legends selama 30 menit berkurang 5%. Dan buat main PUBG Mobile selama 33 menit berkurang 5%. Untuk daya tahan baterainya di sini sudah tergolong awet karena resolusi layar yang tidak tinggi, angka fabrikasi kecil, dan kapasitas baterainya yang juga besar. Jadi sudah bisa banget diandalkan untuk penggunaan selama seharian. Lanjut ke bagian sistem, Tecno Pova 4 berjalan di Android 12 basis iOS 12.0. Di sini untuk tampilan UI-nya tidak bisa dibilang simpel karena lumayan banyak kustomisasi, sama persis dengan XOS di HP Infinix. Tapi saya pribadi cukup suka, terlihat lebih kekinian dan anak muda banget. Pilihan tampilan seperti tema dan wallpaper juga banyak ada di aplikasi tema bawaan. Dan yang paling saya suka untuk fiturnya di HP ini sudah lengkap, hampir semua ada. Fitur penting seperti untuk kedua kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, smart panel, mode game, dan screen mirroring sudah tentu ada. Di sini untuk operating sistemnya, karena sama dengan Infinix, mungkin update OS-nya bakal jarang atau tidak tentu. Tapi kalau buat saya pribadi bukan sebuah masalah, karena yang paling penting sistemnya berjalan dengan baik, stabil, dan optimal. Soalnya percuma saja kalau sering dapat update tapi tidak kompatibel dengan perangkatnya, malah bikin banyak bug atau drama. Mending update-nya jarang tapi stabil terus. Dan yang terakhir, untuk sektor kamera, HP ini dibekali dengan dua lensa, 50 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera bokeh. Untuk kamera selfie-nya sebesar 8 megapiksel yang sudah dilengkapi dengan lampu flash. Di sini untuk megapiksel kameranya menurut saya sih cukup standar, sama seperti para kompetitornya. Jadi seharusnya sudah mampu untuk bersaing. Apalagi untuk fitur kamera yang ditawarkan di sini sudah lumayan banyak, hampir semua ada. Bahkan untuk perekaman videonya sudah dilengkapi dengan ultra stabil video, baik kamera belakang maupun kamera depan. Dan ngomongin masalah kamera, HP ini sudah mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus. Gambarnya terlihat tajam dan detailnya juga dapat. Tapi kalau untuk saturasi warna tergolong standar saja menurut saya, terlihat kurang fresh, terutama saat foto di outdoor. Lalu untuk foto menggunakan mode malam di sini sudah cukup bisa diandalkan karena hasil fotonya terlihat lebih terang dibandingkan menggunakan mode auto. Sedangkan untuk hasil kamera selfie-nya, HP ini hanya dibekali dengan kamera 8 megapiksel. Jadi untuk foto yang dihasilkan terlihat standar saja, mulai dari saturasi warna sampai tingkat ketajamannya. Tidak bisa dibilang bagus banget, tapi setidaknya masih cukup oke di kelas harganya. Dan yang terakhir, untuk perekaman video, hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Untuk resolusinya, HP ini bisa mentok sampai resolusi 2K, 1080 di 60 frame per second atau 30 frame per second. Dan video yang kamu lihat saat ini adalah contoh dari perekaman video kamera depannya. Yang sebelah kiri menggunakan mode standar atau tanpa ultra stabil video. Sedangkan yang di sebelah kanan menggunakan ultra stabil video, di mana hasilnya terlihat lebih ngezoom. Ini adalah contoh perekaman video kamera belakang menggunakan Tecno Pova 4 di outdoor dengan kondisi cahaya yang lebih dari cukup. Untuk yang paling sebelah kiri ini contoh perekaman video di 30 frame per second tanpa menggunakan ultra stabil video. Sedangkan untuk yang di tengah itu contoh perekaman video di settingan 60 frame per second. Dan yang paling sebelah kanan contoh perekaman video menggunakan ultra stabil video. Untuk FPS-nya ada di 30 frame per second. Dari semua poin yang sudah kita bahas, untuk harga 2,4 juta, jujur HP ini cukup menarik untuk dilirik karena banyak kelebihan yang ditawarkan. Dari segi desain, layarnya sudah pancol display, refresh rate 90Hz. Dari segi spesifikasi, kapasitas RAM-nya besar, chipset Gehar performa lancar, sensor lengkap dan baterainya super jumbo. Dari segi kamera, memiliki fitur yang lengkap, hampir semua ada. Pokoknya bisa dibilang Tecno Pova 4 merupakan salah satu HP yang paling paket lengkap dengan harga di bawah 2,5 juta. Mungkin banyak di antara kalian yang masih ragu untuk after sales-nya bagaimana. Tapi kamu tidak usah khawatir karena untuk masalah service center, HP ini jadi satu dengan Infinix dan Intellivision yang sudah ada lebih dari 40 service center di seluruh Indonesia. Selain itu, kita juga bisa cek di aplikasi Callcare untuk mengetahui alamat service center, harga suku cadang, atau klaim garansi via online. Jadi lebih mempermudah. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga.
Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.